selamat datang bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini karena ada permintaan Bang di era Metro itu yang kemarin saya ambil tanker Bang. Butuhnya itu apa? Apakah saya salah ambil? Tak sarankan ambil Meremotus karena tankernya yang terbaik adalah Meremotus di era Metropolitan. Kenapa saya bilang bisa Meremotus ini terbaik ya? Kita coba review. Kenapa? Itu Monster Power punya pemain Monster Legend yang udah di atasnya 1M ya, itu seringnya pakai Maremotus kalau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari ya untuk rank up monster khususnya rarity M, jadi biar nambah monster powernya tinggi ya. Era galaktik sorry kok galaktik, era metropolitan ya, kita drag play saja ke sini. Untuk bentuknya seperti ini ya. Kalau jadi telur itu kayak gimana ya, dia itu kayak koral atau apa ya, itu yang kutuan di paus itu ya, paus terkena seperti kutu-kutu ya, seperti itulah ya. Langsung saja apa ini, masuk saja itu Maremotus. Untuk eranya adalah metropolitan. Untuk yang bertanya era metropolitan itu sudah berjalan berapa lama ya, ya sekitar berapa ya, 4 tahun saya ingatku ya, 3 tahun lebih dikit kalau enggak ya 4 tahunan. 4 tahun, 4 tahun nggak ada sih, 3,5 mungkin ya, nggak ada kalau 4 tahun ya, pokoknya sekitar segitu ya, hampir 4 lah ya. Maremotus karena sekarang saya buatnya di 2025 ya. Nah, Maremotus ini adalah tanker yang terbaik ataupun monster base tanker di era Metro. Karena di era Metropolitan belum ada tanker yang punya Mega Tahun tanpa SC ya. Buat kalian yang tanya-tanya, Bang, monster yang punya Mega Tahun tanpa SC ataupun asli ya, adanya di mana? Cuma ada 3 monster, yaitu di era Corrupted 1, namanya Pangoliat ya. Terus ada di Blossom yang kedua, namanya King Atum. Terus yang ketiga adalah Linnaeus Encebrus Ancestor. Ya, itu yang punya Mega Tahun asli tanpa SC ya. Kalau untuk era Metropolitan nggak ada ya. Maremotus. Ya, ini yang terbaik menurut saya untuk tankernya. Nah, saya sebelumnya juga sudah minta saran kepada pemain Monster Legends yang udah 1M lebih ya, monster powernya. Metropolitan itu terbaiknya siapa tankernya bro, saya bilang gitu. Maremotus bro, itu terbaik. Itu dipakai di cavern, kalau untuk tanker ya dibuat auto sudah bisa sampai mencapai maksimal. Nah, seperti itu. Maremotus bentuknya ya seperti itu ya. Ini tangannya ini kayak kutu-kutu yang ada di paus itu ya, entah apa ini namanya. Oh, dia tanpa kaki ternyata, cuma monster kepala habis itu pakai tangannya. Ih, kayak kutuan gitu. Saya lihatnya kayak gimana gitu badan saya ya. Nah, kita coba langsung untuk change skill ya. Jadi kita akan pakai skill-skillnya yang mana ya, seperti ini skillnya. Dia itu tanker yang bisa ngasih stamina lea, bisa ngasih efek kontrol berupa freeze. Oh, banyak pokoknya. Ini bagus lah menurut saya ya. Dia adalah tanker berelemen kegelapan dan juga punya trait mega tahun ya. Dan juga apa ini namanya, bisa ngontrol lah pokoknya ya. Nah, ini kan mega tahunnya untuk di early saja, untuk di awal ya. Untuk di awal, kalau kalian belum tahu itu untuk di waktu dia ambil giliran ya. Nah, kita akan bahas untuk elemennya. Dia hanya punya elemen kegelapan. Jadi lemah terhadap elemen apa? Dia akan lemah terhadap attacker yang berelemen light ya. Karena light itu lebih kuat dari elemen kegelapan. Jika elemen light memukul atau memberikan kerusakan elemen kegelapan, maka kerusakan yang kita terima akan bertambah jadi 2,5. Jadi lebih sakit nanti ya. Kacau ya. Nah, ini tankernya yang terbaik. Matanya bisa menyala. Ya bagus, untuk desainnya sih itu saya suka sekali, cuman saya agak merinding ini beneran. Kayak gimana ya lihat kutu-kutuan gitu. Kalian nggak iya apa enggak ya? Entahlah. Ini untuk yang pertama, trade pertama ya. Teman-teman bilangnya kalau udah pro itu R0, R0 lah, kayak gitulah. Kalau pemain awam seperti kita ya, itu ya bilangnya level 100 lah, gampang-gampangan ya. Level 100 habis jadi telur terus ditetesin. Nah, ini dapatnya.
Dia punya tahun, di mana tahun itu bisa menerima ataupun menarik semua serangan musuh yang bertipe single ya. Jadi kalian nggak bingung ya, bertipe single ataupun one enemy. Maksudnya gimana bang? Maksudnya itu sebentar, saya ada misi ini. Biar nggak ngebuang waktu ya. Ini menikahkan monster elemen thunder dan juga natur, elemen petir dan juga natur. Ya nikahin aja di sini. Ya biarin. Terus kita lanjut lagi si Maremotus ya. Apalah itu. Untuk yang tahun ini dia menarik, nah ini artinya resave itu menerima semua serangan yang berelemen kok berelemen bertipe one enemy ya. Jadi dia akan menerima ataupun menarik semua dari serangan dari musuh yang skillnya itu one enemy atau satu pukulan atau satu musuh ya, itu ditarik ditaruh di dirinya biar nggak kena ke rekan tim. Contohnya kita bawa support satu, bawa attacker satu ya. Jadi biar support sama attacker kita itu aman ya. Memang tugas dia sebagai tanker ya. Marmotus ini kan tanker ya, dia ngedefend ya. Nah itu memang tugasnya Marmotus ya, bagus kalau untuk tahun. Nah hanya one enemy ya, harus bisa bedain sama Megaton. Untuk R1, nah R1 sampai R2, jadi level 110 sampai 126, dia punya trait abominasi. Nah untuk ya belum tahu abominasi ini, dia akan kebal dari possession, corruption ya itu kan efek kontrol ya, dan kebal dari tortur yaitu nightmare dan juga blade atau bleeding ya. Jadi dia akan kebal seperti itu. Possession, corruption, nightmare dan juga bleeding, dia kebal seperti itu. Trait-nya bagus kalau menurut saya ya. Ini bagus apalagi untuk yang ketiga. Nah, untuk R3 atau level 130 sampai level maksimal 150, dia mendapatkan SC Megaton. Di mana SC Megaton itu ini karena status caster ya. Status caster. Harus ingat, status caster. Ini status caster itu termasuk efek positif yang ditaruh di trait. Status caster itu syaratnya Marmotus harus dapat jalan terlebih dahulu ya, harus mendapatkan jalan terlebih dahulu. Kalau belum mendapatkan giliran yang ke satu atau yang pertama dia, maka SC-nya belum aktif ya. Nah ini kecuali kalau dia tanpa SC warna biru, nah itu dia belum dapat giliran pun sudah aktif ya. Jadi ini dia harus dapat giliran dulu. Jadi untuk rune tak sarankan ada salah satu yang bisa nambahin kecepatan untuk si Marmotus. Nanti dimutate dengan penambahan darah. Nanti sisanya pakai darah ya. Nah, Marmotus ini spesialis memberikan tortur juga ya. Bagus sekali. Nah, untuk yang Mega tahun ini, untuk kalian yang belum tahu, Bang, Mega tahun sama tahun itu bedanya apa? Kalau tahun itu untuk one enemy, kalau Mega tahun untuk multiple enemies. Maksudnya, Mega tahun itu dia akan menarik semua serangan dari musuh, entah bertipe one enemy, satu pukulan ataupun untuk multiple enemies, untuk pukulan semua musuh ya. Contohnya gimana skillnya seperti ini. Ini semisal monster musuh ya, dia memberikan kerusakan multiple enemies ke semua musuh. Nah ini multiple enemies. Jadi kalau traitnya hanya tahun, itu tetap saja support kita terkena ataupun attacker kita itu masih terkena dampaknya. Kalau mega tahun seperti ini, nah semua serangan ini diterima oleh dirinya sendiri, ditarik, diterima, ditaruh di dirinya sendiri agar attacker ataupun rekan timnya itu aman. Nah itu dia fungsinya mengamankan ataupun bisa dibilang ya memang tanker ya, melindungi dia itu. Bagus kalau untuk Megaton itu saya suka sekali apalagi tanpa SC ya. Nah, kalau ini tanpa SC berarti full penambahan darah untuk krunya. Hanya saja ini SC, dia harus punya kecepatan satu biji ya minimal ya. Untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti ini the best tanker di era Metro. Kalian ingat ya,
Kalau kalian punya ini level up sampai 150 pakai di Cavern Nova Session setiap hari. Itu cuan-cuan ya. Jadi untuk di era Metropolitan itu ada 3 monster yang the bestnya di combo ya. Menurut saya dan juga menurut ini saya dapat info dari tadi ya, teman saya itu yang powernya udah 1 M lebih ya. Jadi yang pertama adalah tankernya adalah Maremotus. Yang attackernya adalah Dark Voltai. Yang ketiga adalah support namanya Slumster. Nah, itu juga sudah tak review di sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kalian cari Dark Voltai-nya silahkan cari yang judulnya Dark Voltai ataupun nyari yang Slumster. Saya juga sudah membuatkan videonya ya. Maremotus ini tanker. Skill 1 namanya Grid Barrier. Stamina 48, cooldown-nya 3. Skill 2 Life plus Depth. Skill 42 stamina-nya cooldown-nya 2. Skill ketiga Frosty Flood. Stamina-nya ini ugal-ugalan. Kenapa saya bilang ugal-ugalan ya? Ini stamina-nya 120, cooldown-nya 3. Dimana stamina 120 itu sangat besar sekali, mengingat stamina-nya Marmotus ini cuma 180 ya. Jadi bisa dibilang dia habis pakai ini, pakai skill yang lain ini udah nggak bisa lah ya. Nah, kalian lihat 180 ya staminanya. Terus skill 3-nya 120. 180 itu nanti tinggal 60. Jadi yang kedua nanti cuma bisa 1 kali, yang ketiga udah otomatis ngecharge ya. Jadi ini hanya memberikan kerusakan dan juga efek mega freeze untuk satu musuh gitu saja. Tapi staminanya besar ya karena memang ini skillnya seharusnya nggak dimiliki di tanker ya, terlalu overpower kalau untuk tanker ya. Jadi ini seharusnya dimana di support bertipe controller. Nah, itulah. Ini yang pertama ya. Kita langsung bahas untuk sebentar. Skill keempat belum ya. Red Sea Wave. Stamina 42, cooldown-nya 3. Kita langsung ke bawah ya. Special skill ataupun ultimate ya. Dia memberikan kerusakan very heavy urutan 3,5 untuk urutan kerusakannya bertipe elemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek tortur yaitu berupa drowned dan juga diberikan efek kontrol berupa freeze dan juga mega stun. Ini sangat bagus sekali. Kenapa saya bilang begitu? Kalau musuhnya kebal dari stun maka yang freeze-nya tetap saja masuk. Kalau musuhnya kebal dari freeze maka yang stun tetap masuk ya. Jadi dia menghindari trade seperti itu. Hanya saja kalau trade-nya muntahin yang kebal dari stun dan freeze ataupun trade-nya musuh itu kebal dari kontrol ya tetap saja nggak bisa dikontrol ya, harus di trade disable dulu. Nah, setelah memberikan kerusakan dia diberikan tortur 1 dan 2 efek kontrol. Nah, itu bagus sekali. Untuk yang belum tahu Dronet itu, dia memberikan kerusakan kecil ya, sekitar 15%, sorry, 10% kerusakan dari total darah ya, berelemen air. Dan dia punya pasif. Pasifnya itu apa Dronet? Dia menghilangkan 15% stamina ya. Dan Dronet ini selama 3 giliran. Nah, itu 10% selama 3 giliran. Kalau untuk staminanya 15% selama 3 giliran hilangnya. Bagus kalau drownet itu. Itu drownet itu kalau nggak keliru itu seperti orang tenggelam ya. Jadi staminanya dihilangin 15% dan darahnya dihilangin 10% setiap giliran selama 3 giliran. Nah, drownet seperti itu. Kalau untuk yang mega stun ini simpel saja. Monster musuh akan kalah dalam 2 giliran. Dah itu. Jadi monster musuh tidak ambil selama 2 giliran. Di waktu itu kalian bisa mukulin musuh seenaknya. Nah, kalau untuk freeze, dia akan kalah dalam 1 giliran selanjutnya. Hanya saja, freeze ini bisa memberikan kerusakan kecil sekitar 5% sampai 10% berelemen air, yaitu freeze. Freeze itu seperti dibekukan monster musuhnya, jadi tidak ambil giliran selama 1 giliran dan juga dia akan terkena damage kecil berelemen air. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen air ya sudah pasti sakit sekali nanti ya. Contohnya apa? Elemen api. Elemen api itu lemah terhadap elemen air. Kenapa ya? Api disiram air nanti padam. Ya itu. Jadi kalau ada elemen api kalian kasih efek drowned itu tidak 10% lagi hitungannya ya.
tidak 10% lagi, melainkan 25% dari total darah. Sakit sekali ya. Jadi 3 kali giliran musuhnya tinggal 25% darahnya. 100% dikurangi 25% kali 3. Totalnya 75%, sisanya 25% darahnya musuh. Ya. Jadi sekarat ya. Ya bagus. Untuk ultimate-nya bagus sekali, saya sangat suka. Kalau untuk relik, yang terbaiknya apa, Bang? Yang terbaik dikasih Pyrophobic menurut saya. Karena ini monsternya kalau kalian pakai di apa ya? Cavern of Assassin ya. Ya sebisa mungkin dipasang apa ya namanya? Obsidian ya. Jangan dipasang yang di bawah obsidian dan jangan dipasang di ancestral. Maksudnya ancestral itu apa? Ya kalau untuk relik ancestral dipasang di monster ancestral saja yang rarity-nya. Kalau rarity M dipasang yang obsidian itu udah paling-paling pas ya. Kalau yang tak sarankan itu seperti apa? Seperti ini ya. Antlerians Amulet. Ini maksudnya gimana? Dia setelah diberikan kerusakan oleh musuh dengan skill, maka dia akan memberikan stamina regenerasi ke semua rekan tim sebesar 42 untuk level 1 selama 3 giliran. Dia bisa nge-recharge stamina kalau dia dipukul oleh musuh ya. Jadi itu gunanya Antlerian Amulet, dan juga dia punya seperti gimana ya? Dia bisa nyetak kerusakan tortur. Contohnya gimana, Pak? Gini, jika darah salah satu tim ya, jika darah salah satu tim kita darahnya di bawah 50%, dia memberikan penyembuhan sebesar 21.600 poin HP atau darah. Itu untuk level 1 relik. Dan juga memberikan efek Pyrophobic Seal, di mana Pyrophobic Seal itu hanya bisa diberikan kerusakan berelemen api. Seingat saya itu api ya. Nah, itu bagus, bisa dipakai 2 kali. Kalau untuk yang stamina bisa dipakai 3 kali. Ini ya bagus lah. Menurut saya yang terbaik adalah Antlerian Amulet. Jadi kalau rekan kita sekarat terkena tortur ya, itu dikasih Pyrophobic biar dia bisa ambil giliran 1 kali lagi, habis itu baru mati. Nah, kecuali apa ya, torturnya itu bertipe ignition atau burning. Nah, itu kan soalnya elemen api. Kalau untuk yang defense seperti armor ini tak sarankan memakai Vada Melters Armor. Kenapa memakai seperti ini, Bang? Dia bisa memberikan efek tortur tambahan. Contohnya, setelah Maremotus dipukul oleh musuh ya, dipukul oleh musuh. Nah, yang musuh itu dikasihkan efek tortur berupa burning ya, itu bisa dipakai 3 giliran. Bagus nggak? Bagus dong. Dia ngebantu memberikan tortur untuk musuh. Nah, itu tugasnya, seharusnya memang nggak tugasnya dia. Dia hanya membantu mengisi darah atau melindungi, itu sudah cukup. Apalagi bisa seperti ini. Cukup sekali. Bagus sekali mah ya. Nah, dan juga jika eh, giliran dia sudah selesai dan juga darahnya di bawah 50%, dia bisa memberikan penyembuhan darah sebesar 36.000. Bisa dipakai 2 kali. Kalau efek burningnya bisa dipakai 3 kali. Ini untuk level 1, belum level max. Jadi ini yang menurut saya paling bagus ya itulah ya. Nah, untuk reliknya Bang, bagaimana? Untuk kok relik, rune ya. Ini tak sarankan dibuka waktu ada event pembukaan rune yang setiap minggunya itu. Maksudnya gimana Bang? Nanti kalau ada event seperti itu, ini yang 15 akan turun menjadi 8 gems. Dan yang 25 gems akan turun menjadi 13 gems buka slotnya. Ya itu. Ini pun mau tak rank up sampai level maksimal dan juga buka rune, dan tak pasang level 10 stamina. Kalau sekarang memang saya belum punya, cuman saya ada planning lagi ngelengkapin ini atau main Colosseum itu udah bisa ya. Jadi gampang lah ya, gampang, tenang. Kalau kalian pakai di level 7 runya boleh juga. Nah, ini hanya perumpamaannya. Karena dia terakhirnya ada yang status caster, tak sarankan memakai satu kecepatan.
Kalau di mutate pakainya yang paling atas ya. Karena dia butuh kecepatan buat ngaktifin SC Megaton. Setelah aktif dia baru bisa melindungi ya itu. Kenapa saya sarankan mutate yang paling atas? Karena dia biar makin tebal darahnya ya. Ini. Untuk levelnya tak saranin level 7 ke atas. Kalau mau dipakai setiap hari seperti saya, tak pasang level 10 besok kalau sudah ada. Kalau belum ada dipasang level 3. Biar yang level 3 kalau di remove nggak pakai gems ya, kalau diganti. Tapi pakai gold ya. Rune dipasang level 1, 2, 3 itu pakai gold ya kalau dipindahin. Kalau nggak dimutato bang, ya pakainya yang sebelah kiri saja ya. Nah kalau slotnya kan ada 3 tadi, speednya dikasih 1 ya. Yang tadi dikasih 1, yang hijau dikasih 2, yaitu penambahan darah biar makin tebal ya. Kalau mau kalian mutato yang paling atas juga ya, karena dia butuh kecepatan dan juga ketebalan darah. Itu doang untuk Maremotus, gampang sekali. Untuk levelnya sama, tak saranin kalau dipakai setiap hari level 10 ya. Kita akan coba langsung di Dengwon sekalian diuji coba agar ya bisa lebih mantap ya, biar tahu untuk skill-skill. Nah ya, ini Maremotus juga kok Maremotus si Melenaut ini bagus juga, high damage. Maremotus kamu kemana? Hahaha. Lewat belum? Nah inilah bentuknya seperti itu ya. Saya fight saja karena dia memang tanker ya, speednya bisa kalian lihat cuma 7.000 ya, karena memang eranya juga udah sangat mengkolorkan sekali ya, sudah lama itu kisaran 3 tahun lebih, jadinya ya speednya ya rendah. Nah Maremotus dia seperti gitu, entah kenapa lah dia itu ya. Nah ini skill satunya, memberikan efek Megaton untuk dirinya sendiri dan juga memberikan regenerasi ataupun bukan regenerasi ya, pengecasan ulang, pengisian stamina ya. Setelah dia memberikan Megaton untuk dirinya sendiri, setelah itu dia memberikan staminanya sendiri sebesar 50%. Jadi dicas ulang biar staminanya ngisi lagi. Nah, ini bisa jadi buat kalian kalau Maremotusnya di bawah level 130, maka Megatonnya belum menyala, pakai ini dulu sementara nggak apa-apa ya. Kalau udah ada bang, ya mungkin kalau di remove pakai pakai skill musuh yang ngilangin efek positif, bisa diaktifkan kembali pakai Megaton. Ataupun dia terkena efek disable trait ya, ini bisa diaktifkan lagi pakai Megaton yang skill ya. Dia bisa nge-recharge stamina, bisa memberikan efek Megaton ya, bagus menurut saya. Nah, kalau untuk skill 2, dia memberikan kerusakan kedua moderate berelemen kegelapan untuk semua musuh. Setelah itu, semua musuhnya akan diberikan efek Nightmare, di mana Nightmare itu memberikan kerusakan kecil berelemen kegelapan sebesar 10% dan juga ngehilangin 10% staminanya musuh setiap mau ambil giliran selama 4 giliran. Nah, itu udah ngerepotin ya. Udah bisa ngilangin stamina, bisa memberikan efek tortur. Nah, itu. Nah, ini bagus menurut saya. Nanti dikombo dengan grounded itu sangat-sangat merepotkan karena sama-sama menghilangkan stamina ya. Jadi nanti staminanya musuh habis, makin habis, makin habis, makin habis, boros ya. Nah, kalau untuk skill ketiga, dia memberikan kerusakan besar. Heavy itu besar ya. Kok Heavy? Heavy itu sedang ya, bukan besar. Untuk satu musuh saja. Setelah itu dia memberikan efek Mega Freeze untuk satu musuh, yaitu musuhnya akan kalah selama 2 giliran dan terkena kerusakan kecil sekitar 15%, 5% untuk elemen air. Jika monster musuh elemen air juga sama seperti ini, maka kerusakannya makin kecil, yaitu dikurangin 50%. Skill keempatnya, nah ini yang bagus menurut saya, yang sangat-sangat bagus ya ini monster ini. Kenapa saya bilang begitu?
Dia itu bisa dijadikan spesialis ngehilangin stamina juga. Selain dia jadi tanker, dia bisa juga seperti support. Skill-skillnya itu seperti support, ada yang seperti tanker juga, trade-nya seperti tanker ya. Pokoknya melindungi sekali lah. Mantap ini ya. Nah, skill keempatnya, dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua berelemen air untuk semua musuh. Setelah itu, semua musuhnya diberikan efek Drowned dan juga stamina Lea. Untuk yang belum tahu stamina Lia, ini apa? Dia ngilangin 15% stamina saat musuh mau ambil giliran selama 3 giliran. Nah, Drowned kan juga punya pasifnya ngilangin stamina ya. Juga 3 giliran juga 15%. Jadi 15% dari Drowned, stamina Leaknya dari Drowned juga. Dari ngilangin stamina juga. Totalnya 30% monster musuh ya. Semua monster musuh akan kehilangan stamina 30% setiap mau ambil giliran. Nah, besar sekali ya, besar. Apalagi setelah pakai skill keempat, dia pakai skill kedua, dia bisa memberikan efek nightmare di mana memberikan kerusakan dan juga ngilangin efek ngilangin stamina musuh sebesar 10%. Jadi, total semuanya kalau di combo skill keempat dan skill kedua, dia ngehilanginnya 40% stamina musuh setiap mau ambil giliran. Udah bisa dipastikan dalam 2 giliran semua monster musuh akan nge-recharge atau habis stamina-nya ya ini. Bagus sekali, saya ini sangat suka untuk tanker ini. Kenapa ya? Skillnya itu sangat mumpuni sekali. Terus dia punya SC Mega Tahun. Es ini powerful lah pokoknya. Kalian combo dengan Dark Voltai, Sunster dan juga Maramotus, itu saran saya kalau kalian tanya bang monster terbaik di era Metro apa, mau tak pakai di Cavern of Assassin setiap hari, biar langsung di auto pakai yang ini selesai sampai terakhir. Ya pakai ini. Ya itu doang ya. Yang penting run sama reliknya tepat. Nah, itu level 7 itu udah bisa nguasain lah ya. Nah, untuk animasinya seperti ini. Buat yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar. Ya, saya sangat suka kalau ada yang bisa memberikan kritik dan saran karena saya bisa maju kembali. Terima kasih juga yang sudah subscribe. Saya nggak bisa berkata-kata apa-apa. Pokoknya yang udah subscribe saya doakan semakin lancar rezekinya, tambah sehat-sehat terus ya, panjang umur. Semoga kalau ada masalah cepat-cepat diselesaikan dengan cara yang terbaik oleh Tuhan ya. Kurang lebihnya seperti ini saja. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.